พี่นิสาค่ะถ้าเราได้เริ่มตอนนี้ก็ได้บวก5ค่ะเราได้เริ่มค่ะเพราะว่าเอ่อเวลาเท่านี้แผน2 ทุ่ม 3 นาทีต้อง5 นาทีอีกไหมคะเราเริ่มที่2 ทุ่ม 5 นาทีถูกไหมโอโอเคค่ะข้อใดเผิดสำหรับวิธีการเนี่ย2 ทุ่ม 5 นาทีใช่ไหมเราจะรอค่ะ เอ่สำหรับแผนนักเรียนมาแล้วค่ะแต่ว่านี่คุณนิซ่าครับคุณเซอร์ลิงที่กลุ่มเพเปเตตาเกิบใช่ไหมครับไม่เซอร์ลิงที่ speaking class ใช่ไหมแล้วก็นักเรียนเขาไม่ข่าวที่นี่ค่ะเพราะว่าข้อที่ไปไทยกับข้อนักเรียนเป็นน้อยแล้วค่ะใช่ไหมต้องใช่ค่ะต้องเริ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรค่ะแต่ว่าเอ้ยแค่บอกรู้แล้ว พูดอะไรเนี่ยไม่มีแบบนั้นน่ะก็ต้องสข้อแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะผมครับแล้วก็มีคนนักเรียนมาแล้วค่ะโอเคเป็นไงครับคุณลิซ่าได้เริ่มรับข่าวครับโอเคใครมันนั่นเนี่ยคุณนพเลิฟพงษ์ครับคุณแองรพงษ์ค่ะพงษ์ใช่ไหมได้ ก็ไม่เป็นไรKak. Oke, ya sawadee Tohon, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita akan mulai kembali kelas kita seperti biasa, seperti jadwal pembelajaran kita di 9 Desember 2023 kita masuk kepada pembelajaran kita pada malam hari ini atau waktu pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini atau sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya kita akan mulai lagi pembelajaran kita pada malam hari ini. Tapi seperti yang saya mau jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya di postingan media sosial yang kami share, sebenarnya untuk kelas speaking kita itu dimulai pada 17 Desember 2023 atau lebih tepatnya nanti kita mulai di hari Sabtu minggu depan ya. Jadi untuk beberapa minggu yang kita lakukan Google Meet seperti ini hanya untuk pengenalan pertama saja. Dan juga kemarin kita juga sudah melakukan Google Meet, yang mana kemarin juga kategorinya adalah pengenalan pertama kita melakukan pembelajaran seperti itu. Perkenalan pertama kita melakukan pembelajaran. Nah, ada beberapa poin yang perlu disampaikan terlebih dahulu tentang sistem kelas kita nih sebelum kita masuk kepada materi-materi pembelajaran yang lainnya. Jadi saya ketahui, kita tahu ya, mungkin dari beberapa dari kita ada yang sudah bisa berbicara bahasa Thailand. Iya sih. Yes, ada yang sudah bisa berbahasa Thailand dan juga lain sebagainya. Kemudian ada yang masih dasar banget gitu. Jadi banyak sekali pesan masuk dari saya, "Pi, saya masih dasar banget," dan lain sebagainya, belum bisa baca tulis dan lain sebagainya gitu. Sedangkan beberapa dari kita itu ada yang memang sudah bisa untuk berbicara, hanya kayak menunggu untuk latihan saja. Sebenarnya untuk dasar awalnya pembentukan kelas ini memang dikhususkan untuk yang memang sudah bisa berbicara sedikit banyaknya, hanya sebatas untuk latihan saja, latihan mengobrol ya, karena kita udah bisa setidaknya aturan, kita kayak cari teman untuk ngobrol bareng gitu supaya kemampuan kita lebih terasa. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, tapi banyak yang mengatakan, banyak juga yang baru pertama kali belajar bahasa Thailand dan juga sebagainya, tidak masalah ya. Jadi memang
pembelajaran pertama itu sangat penting sekali gitu. Jadi maka dari itu kami dari tim pendidikan bahasa Thailand dan juga beberapa tim admin lainnya ini akan berencana membagi kelas kita menjadi 2 kategori, yaitu adalah kelas yang memang dikhususkan untuk speaking dan juga kelas yang memang dikhususkan untuk pembelajaran basic. Jadi nanti tidak ada lagi, biasanya kan untuk basic nih kita diajarinnya melalui WhatsApp gitu ya, melalui WhatsApp group dikasih materi, kalian belajar sendiri dan juga lain sebagainya gitu. Nah, agar kalian tidak keteteran nih, yang saya ngikut kelas ini, saya ngikut kelas ini gitu ya, atau tiba-tiba kok ini udah mereka ngomong semua, ngomong bahasa Thailand semua, sedangkan saya belum tahu apa-apa gitu, atau mungkinnya ada yang udah tahu, ini kok balik lagi bahasannya basic. Nah, supaya tidak ada kebingungan seperti itu, kami memutuskan sudah untuk membagi kelas nantinya, yaitu adalah memang kelas yang dikhususkan untuk speaking, jadi nanti di situ kita benar-benar cuma kayak ngobrol doang, kagak ada materi yang benar terlalu untuk dipahami banget, mungkin ada tapi materi pengantar saja untuk kita saling mengobrol. Kemudian kelas yang memang dikhususkan untuk basic, yang mana kelas tersebut memang dikhususkan untuk kalian yang baru pertama kali belajar bahasa Thailand, baru mau mengenal konsonan dan juga vokal dan aturan baca lain sebagainya. Oke, jadi pendaftaran terakhir di sosial media kita itu kan di IT itu kan tanggal 10 ya besok. Jadi besok itu kita sudah tutup pendaftaran, tidak menerima siswa lagi gitu. Jadi besok sudah mulai pembagian kelas gitu. Jadi nanti ada link pendaftaran yang dikasih, kalian bisa sesuaikan gitu. Kalian masuknya kepada kelas speaking atau masuk kepada kelas basic. Jadi nanti kalian bisa pilih melalui link pendaftaran tersebut. Jadi kalau misalnya kalian merasa level kalian itu di speaking, jangan ambil basic gitu. Kenapa? Karena nanti kayak membosankan lah, karena kita sudah mempelajari sesuatu yang sudah kita pelajari gitu. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya kita udah masih di kategori basic, saya sarankan jangan langsung ambil speaking gitu, karena nanti kita nggak tahu ini yang dibahas apa, yang dibicarakan apa. Jadi mohon nanti untuk ambilnya dengan level yang disesuaikan dengan diri kita gitu, dengan kemampuan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya saya udah bisa speaking nih, tapi saya mau ulang base lagi gitu, I think itu tidak masalah, asalkan itu kemauan kalian. Jadi kalian mengambil kategori tersebut ya, kalian tahu bahwa nanti di kelas ini pembahasannya ini aja gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil 2 kategori, saya mau ada di basic, saya mau ada di speaking, ya kalau misalnya menurut saya disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Takutnya kalau misalnya kita ngambilnya 2 kelas sekaligus, kita bingung nih, atau kita tidak bisa menyesuaikan materi-materi yang telah disampaikan. Tapi kalau misalnya secara pribadi kita bisa mengatasi hal tersebut, itu tidak masalah. Kalian mau ngambil 2 atau apa dan sebagainya. Oke. Jadi untuk malam hari ini kita tidak belajar secara mendalam banget ya, karena di sini nanti cuma pengenalan awal saja, karena nanti pembelajaran yang benar-benar mendalam akan kita lakukan setelah di minggu depan ya, setelah penutupan pendaftaran kelas di minggu tanggal 16 mungkin gitu ya, 16 atau 17. Dan untuk kalian yang ngambil kelas basic atau kelas speaking class, itu nanti ada jadwal pembelajarannya tersendiri. Jadi nanti masing-masing di share di grup jadwal pembelajarannya tersendiri, dan juga nanti akan kami share link kelas untuk basicnya yang mana gitu ya. Jadi saran saya untuk nanti ambil kelasnya sesuai yang kalian butuhkan, supaya kalian tidak bingung gitu, dan juga sesuai dengan level kalian. Itu adalah materi awal atau misalnya suatu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, selain mempelajari bahasa, kita khususnya untuk Thailand ya, banyak orang yang ingin belajar bahasa Thailand, basic utamanya atau alasan utamanya itu banyak dari beberapa hal. Misalnya karena dia tertarik dengan budaya dari Thailand, atau dia tertarik dengan yang namanya sejarah Thailand, atau misalnya dia menyukai sesuatu hal tentang Thailand lainnya, sehingga membuat dia menginginkan mengenal lebih jauh tentang Thailand, dengan salah satunya adalah belajar bahasa Thailand, seperti itu. Nah, kemudian di kelas kita ini nanti, baik untuk kelas basic ataupun speaking class, nanti akan kita sediakan juga khusus ya untuk sesi sharing tentang sejarah atau misalnya tentang kebudayaan Thailand. Yang kebetulan nanti juga akan dibuatkan sesi gimmick tersendiri. Jadi untuk sesi sharing sejarah dan juga kebudayaan Thailand tersebut nanti juga akan dibimbing oleh pembimbing khususnya nanti. Jadi nanti pembahasannya juga tentang gimmick.
Nah, saya harapkan pas pembelajaran sejarah Thailand atau misalnya pembelajaran tentang kategori budaya Thailand, kalian juga hadir pada saat itu. Kemudian antusias kalian juga saya harapkan antusias yang ya mau mengenal sejarah Thailand. Kenapa? Karena mungkin alasan beberapa orang untuk mempelajari bahasa Thailand ini mungkin kayak something untuk kategori bias dan lain sebagainya. I think itu tidak masalah gitu ya. Kalau misalnya kalian memang mau mengenal jauh bias kalian dan lain sebagainya. Dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian mau mengenal tuh bagaimana sejarah dari negara bias kalian, atau misalnya kalau misalnya kalian penasaran tuh kayak apa sih yang dilakukan mereka di hari-hari tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu gitu. Jadi supaya nggak penasaran bisa nih ngikut kategorinya kelas kita yang berhubungan dengan kategori sejarah dan juga budaya Thailand gitu. Nah, untuk pembelajaran kelas speaking nanti tentu saja nanti mungkin saya yang ambil alih untuk kategori kelas speaking. Jadi di kelas speaking nanti kita cuma kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Kemudian di kelas basic nanti mungkin ada saya juga, kemudian juga ada Pinisa juga yang mungkin nanti bisa sharing, kemudian nanti ada mungkin Pida dan juga Piroma. Kemudian nanti untuk sejarah gitu ya, untuk sejarah nanti kita juga ada khusus kita punya PIDIS yang memang khusus untuk kategori sejarah Thailand dan juga untuk kategori budaya. Nah, jadi di bagian sejarah itu kita juga bisa sharing ya, karena mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu nih, oh sejarah Thailand itu seperti ini, atau mungkin di beberapa dari kalian ada yang bekerja di bidang kayak di KBRI dan lain sebagainya di Bangkok gitu, sehingga mungkin kalian juga tahu sedikit banyaknya tentang kategori sejarah Thailand. Jadi nanti bisa sharing ya, tidak masalah. Jadi kalau misalnya nanti pas Piadis menyampaikan tentang kategori sejarah, kalian mau ada yang mau kalian tanyakan, ada yang mau kalian sharing ya pengalaman kalian, misalnya ikut sesuatu festival di Thailand untuk share pengalaman, itu juga tidak masalah. Oke, jadi untuk malam hari ini kita cuma kayak buat ngobrol terlebih dahulu dan juga sedikit belajar melanjutkan pembelajaran kita dari minggu kemarin. Karena untuk belajar mengulang yang benar-benar secara mendalam itu kita akan mulainya untuk minggu depan seperti itu. Yang nanti di minggu depan itu kita memang diharuskan untuk mempelajari semuanya, karena di situ kita sudah untuk yang namanya memahami secara kategori, secara keseluruhan pembelajaran. Karena di minggu depan itulah kita benar-benar akan memahami apa yang akan kita inginkan sesuai dengan levelnya baik speaking ataupun basic class. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya dari penjelasan saya tadi? Oke. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita coba dulu untuk ada yang mau disampaikankah dari Piadis sebagai kategori pembawa materi sejarah? Silakan Piadis, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Silakan. Iya, Pizi, makasih sebelumnya untuk waktunya. Sawadee Dukhon, selamat malam untuk teman-teman saya semua. Ya, malam semua. Sebelumnya salam kenal dari saya Adis. Saya di sini dipercaya oleh Pizi dan tim pendidikan Thailand untuk menyampaikan atau berbagi sedikit ilmu tentang sejarah dan budaya Thailand. Sebenarnya program sejarah dan budaya Thailand ini sepanjang dari saya bergabung dari awal di PBT di 2019 itu secara penyampaian secara online atau secara langsung dari tutor itu belum pernah ada ya, Pizi. Dan biasanya kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Thailand di tempat yang lain mungkin ya gitu, mungkin pernah mendapatkan materi yang sama, tapi biasanya itu kita hanya bisa mendapatkannya itu melalui modul kita baca gitu kan. Tapi di sini saya mengapresiasikan dengan luar biasa dari PBT, tim PBT dan juga tutor kita Pizi melakukan sebuah gebrakan baru di mana untuk materi sejarah dan budaya Thailand ini diberikan langsung secara melalui Jimit gitu. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa ya gitu, karena kalau menurut saya luar biasa banget gitu. Karena gini, kalau kita belajar suatu bahasa negara
sejarah dan budaya dari sebuah negara itu kan nggak bisa lepas ya, karena mungkin teman-teman Sobat Thai di sini mungkin ada yang punya keinginan untuk belajar, melanjutkan belajar di Thailand atau mungkin kerja atau apapun lah tujuan kalian untuk belajar bahasa Thailand. Pastinya kan kalau kita sudah pergi ke suatu negara gitu kan, otomatis kan kita harus bersosialisasi dan menyesuaikan diri. Bagaimana budayanya, bagaimana cara apa namanya, cara hidup mereka di sana gitu. Itu tidak terlepas dari bahasa dan budaya atau tradisi suatu negara itu. Makanya di sini mungkin dengan pertimbangan tersebut akhirnya PBT melakukan gebrakan. Maka saya katakan itu sekali lagi adalah gebrakan baru dari PBT ini untuk mengenalkan sejarah dan budaya Thailand itu seperti apa. Paling tidak itu membantu untuk teman-teman semua di sini nantinya yang mungkin nanti ada rezeki bisa ke sana atau kita mungkin bisa bareng-bareng dari PBT ke Thailand gitu. Jadi nanti kita akan tahu tuh di sana akan seperti apa gitu. Seperti itu sih. Dan yang kedua, dari sejarah atau budaya Thailand ini saya ingin banget gitu loh sama teman-teman tuh kita mengembangkan kreativitas. Dari budaya itu mungkin kita misalnya kan ada cerita-cerita tradisinya gitu kan. Jadi mungkin kita bisa ada nanti bikin acara gitu, bikin kegiatan kayak drama musikal atau mungkin ada yang punya bakat menggambar atau apalah segala macam, itu kita bisa tuangkan di materi budaya ini gitu loh. Jadi saya harapkan seperti tadi yang dijelaskan sama Pizi tadi, saya harapkan kerjasamanya, responsifnya untuk materi baru kita gitu. Mudah-mudahan dengan harapan-harapan yang baik itu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa kita belajar sama-sama dan kita tunjukin deh, kita belajar di PBT enak loh gitu. Selain belajar bahasa, kita juga bisa mengembangkan kreativitas di sini gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan ke depannya program-program yang ada di pendidikan bahasa Thailand bisa berjalan dengan lancar. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih buat perhatiannya dari teman-teman semua. Dari Pizi juga makasih banget waktunya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Biadis, terima kasih atas apa yang disampaikan dan juga sangat besar sekali ya harapan kami bagi teman-teman yang ada pada kelas kita pada hari ini. Kenapa saya katakan sangat besar sekali harapan kami pada teman-teman yang ada pada hadir di kelas kita atau yang bergabung dengan pendidikan bahasa Thailand, karena memang tujuan dibentuknya kelas pendidikan bahasa Thailand adalah bagaimana untuk membentuk kita bisa mewujudkan impian kita di negeri Gajah Putih. Kalian yang lagi atau misalnya stay di kerja dan juga lain sebagainya, membantu kalian untuk mewujudkan mimpi kalian seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui ya, atau misalnya mungkin bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebenarnya kenapa sih harus milih kelas pendidikan bahasa Thailand untuk kita ikuti gitu? Bukankah banyak nih kelas-kelas yang lain gitu yang juga mengajarkan bahasa Thailand gitu? Kemudian apa sih bedanya gitu? Tentu saja ya kami tidak bisa memberikan kategori secara keseluruhan gitu, kami kayak gini, kalian harus ikut kami gitu, yang lain kayak kami gitu. Kami tidak bisa mengatakan seperti itu karena masing-masing suatu tempat atau misalnya kelas belajar itu memiliki sistem pembelajarannya tersendiri. Jadi tergantung kalian. Kalau misalnya kalian nyaman di sistem pembelajaran kelas A, silahkan kalian kayak saya lebih nyaman di kelas A ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kalau misalnya saya lebih nyaman di sistem pembelajaran kelas B ya tidak masalah seperti itu. Nah kemudian mungkin setelah belajar dari pendidikan bahasa Thailand apa sih yang didapatkan? Ya tentu saja kami di sini menyampaikan adalah ilmu yang kami dapatkan atau ilmu yang kami yang ketahui dari
bahasa Thailand itu sendiri. Jadi tergantung kalian mau mengarahkan, kalian belajar bahasa Thailand, arahnya mau kemana. Jadi sesuai tujuan kalian gitu, arahnya mau kemana. Seperti beberapa siswa kita yang ada di sini, jadi ada beberapa siswa kita juga, yang mana pada saat itu mereka memang ditujukan, saya mau masuk university ini gitu. Ya, saya mau masuk university ini, saya ada kegiatan ini di Thailand. Ya, kita bisa arahkan, kita ajarkan bahasanya, kemudian kita arahkan sesuai dengan jalan yang ia mau gitu, atau jalan yang dia butuhkan. Seperti di sini sebenarnya ada beberapa kategori atau ada beberapa siswa sebenarnya, tapi yang kami sediakan dokumentasinya hanya beberapa siswa saja, karena beberapa siswa lagi kita harus menghargai privasinya apabila dia tidak mau dipublish ya. Oke, seperti beberapa siswa di sini yang masuk di beberapa university yang ada di Thailand, seperti P. Paulus Mete, ini dia bisa berhasil masuk menjadi mahasiswa Konken University angkatan ke-65 setelah belajar dari bahasa Thailand, kemudian dia mengikuti seleksi untuk kategori seleksi dari Konken University, kemudian menyediakan persyaratan dan lain sebagainya, kemudian kami bantu dalam pembahasan, kemudian dalam kategori identifikasi dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah dia bisa lulus di Konken University untuk beasiswa juga. Kemudian selanjutnya ada Jahida, kebetulan dia adalah mahasiswi dari Kasetsat University. Ya, pada saat itu juga dia sebelum masuk ke Kasetsat University juga sempat konsultasi kepada kami, kemudian juga kami ajarkan sistem bahasa tentu saja karena kita memang berfokusnya kepada kategori bahasa. Kemudian setelah 3-4 bulan dia belajar di pendidikan bahasa Thailand, dia juga sudah yang namanya beri berkas dan lain sebagainya. Dia juga berhasil masuk kepada Kasetsat University. Kemudian ada Vieni, yang mana Vieni ini termasuk agak lama juga belajar dengan kita. Dia belajar sekitar 8 bulan gitu ya. Jadi dari pertama rencana dia pertama kali belajar, saya kan selalu tanya tuh tujuan belajar siswa itu untuk apa. Dia katakan saya mau daftar di salah satu universitas di Thailand gitu ya. Jadi memang pada saat itu menentukan gitu, tapi setelah seiring berjalannya dia bisa menentukan. Dia mengatakan saya tetap di Thammasat University, kemudian juga di Thammasat itu meminta beberapa kategori berkas, sebisa mungkin kami bantu, dan ya sampai dia bisa berkuliah di Thammasat University dan juga bisa lolos di Thammasat University. Kemudian selanjutnya ya ada Pirohmah, seperti yang kita ketahui, saya rasa kalian sudah mengenal. Ya, dia juga siswa kita dan juga sebagai admin kita untuk di sini. Beliau juga sebenarnya adalah yang berhasil ikut program pembelajaran internasional, yaitu di Malaysia dan juga di Thailand pada saat beberapa waktu yang lalu. Oke, kemudian selanjutnya ada Michelle di sini. Jadi Michelle ini adalah salah satu mahasiswi Indonesia, mahasiswi di University Indonesia. Kemudian pada saat itu Michelle ini mau melakukan internship di salah satu perusahaan yang ada di Bangkok pada saat itu. Sehingga ketika dia internship, ketika dia mau mengajukan internship, dia kelas dulu, kemudian kami sesuaikan dengan perusahaan yang dia masuki, dan saat ini juga dia sudah selesai dari program internshipnya sekitar 3-6 bulan pada saat itu. Kemudian juga ada beberapa lagi sebenarnya para siswa lain, khususnya yang bekerja di Thailand di beberapa perusahaan tertentu, tapi di sini kita tidak sediakan dokumentasinya karena alasan pribadi. Kemudian juga saat ini kami sedang bersama atau sedang menangani calon mahasiswa baru Chulalongkorn University, mahasiswi baru Chulalongkorn University, yang mana dia akan masuk Chulalongkorn University pada bulan Januari nanti gitu. Jadi kami juga sedang melakukan persiapan untuk beliau baik secara kebahasaan dan lainnya seperti itu. Oke, jadi tergantung kita ya. Sebenarnya bisa nggak sih kita seperti mereka yang bisa langsung masuk university yang kita inginkan, bisa bekerja di tempat yang kita inginkan? Apakah bisa gitu dari model belajar bahasa Thailand sendiri? Sebenarnya bisa saja gitu. Karena semuanya itu tergantung dengan kemauan kita gitu, tergantung dengan kemauan kita. Jadi kita tentukan tujuan kita belajar itu untuk apa gitu.
Jadi kalau misalnya kita benar-benar memang memiliki tujuan yang untuk belajar, itu pasti tercapai. Percayalah kalian dengan diri kalian sendiri. Jangan merasa saya nggak mungkin bisa ikut kuliah ke luar negeri. Saya ngomong bahasa Inggris aja susah. Saya bahasa Thailand aja nggak tahu. Uang saya kurang atau apa. Saya nggak ada pengalaman gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu karena semuanya itu bisa terjadi apabila kalian ada kemauan gitu. Ya, tergantung diri kalian sendiri. Tapi kalau misalnya kalian sebenarnya udah berusaha tapi masih ada sedikit rasa minder dari diri kita, ya itu juga sama dengan nol gitu. Jadi benar-benar harus kita menunjukkan apa sih usaha yang kita berikan untuk mencapai hal yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita mimpi kita besar tapi usaha kita kecil. Jangan sampai seperti itu. Jadi mimpi dengan usaha itu harus diselaraskan. Ya, salah satunya adalah dengan usaha kita pada saat ini. Jadi kalian yang bergabung dengan pada saat ini, pada kelas malam hari ini, saya yakin kalian memiliki mimpi yang besar dan juga dengan mimpi tersebut kalian ingin mimpi kalian itu terrealisasi kenyataan dengan mengikuti atau dengan adanya usaha dari kalian. Salah satunya adalah bergabung dengan kelas ini. Jadi saya juga berharap nanti bukan hanya mereka-mereka saja yang berhasil mewujudkan mimpinya, tapi kalian juga bisa berhasil mewujudkan mimpi kalian gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian ada rencana gitu, saya mau lanjut studi di Thailand, misalnya di kuliah di Thailand, itu jangan ragu untuk konsultasi dengan kami. Ya, jangan ragu. Kalian mau masuk Hon Kean University, Thammasat University, Kasetsat University, Bangkok University, Chulalongkorn University, ya itu tidak masalah. Kalian bisa konsultasi dulu. Nanti akan kami hubungkan dengan siswa kami yang sudah sampai di sana, gitu, yang udah ada di sana. Jadi kalian bisa langsung cerita dengan dia dan lain sebagainya. Jika memang serius, gitu ya. Jika memang serius. Kalau misalnya kalian memang serius, kami akan sediakan akses, gitu. Jadi akses yang membuka untuk harapan kalian. Jadi saya berharap kalian belajar bahasa Thailand ini bukan hanya penasaran, maksudnya kayak pengen coba-coba aja gitu. Kalau misalnya bagus ya lanjut, kalau misalnya kayak nggak enak, maksudnya kayak nggak kerasan belajar bahasa Thailand ya udah berhenti keluar gitu. I think boleh sih seperti itu karena tergantung dari diri kalian. Tapi sebelum benar-benar kalian mendaftarkan diri atau sebelum benar-benar kalian menyatakan kepada kami, saya siap untuk belajar bahasa Thailand bersama kelas Anda, pastikan bahwa Anda benar-benar belajar dari hati Anda. Jadi apapun yang akan kami sampaikan, kayak pembelajaran apapun yang ingin kami berikan, itu semuanya untuk membangun kita semua agar bisa memahami negara tersebut. Jadi mohon sebisa mungkin diikuti dengan sesuai dengan arahan dan juga sesuai yang disampaikan gitu. Tapi kalau misalnya memang seandainya kita merasa oke, ada sedikit kesalahan yang disampaikan, tidak apa-apa, kalian bisa sharing dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita membuka yang namanya saran, kritik dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi satu lagi untuk pesan saya, nanti akan kami kasih ya, setelah pendaftaran ditutup akan kami kasih link pendaftaran pembelajaran yang mana sebelum kalian mengisi form tersebut kalian juga harus tanya kepada hati kalian, apakah saya benar-benar ikut pembelajaran ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa saya nggak ada waktu, nggak bisa selalu on time, itu tidak masalah. Kalian tetap bisa isi form kalian. Kenapa? Karena walaupun kalian tidak ada waktu, tidak on time, tapi kalian masih dalam ruang lingkup kami, setidaknya kami masih bisa menjaga bahwa impian yang dulunya pernah kalian punya itu masih ada gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa saya kayaknya udah nggak ada waktu, kerja mulu, sibuk mulu, nggak bisa lagi saya tinggal di sini, maksudnya saya nggak bisa lagi bergabung dengan pendidikan bahasa Thailand, ya artinya kamu di situ melepas dengan ikhlas impian kamu. Yang mana prinsip kami adalah apa yang kamu impikan itu akan jadi kenyataan gitu. Jadi 80% ya, 80% siswa kami yang benar-benar mengikuti pendidikan sampai akhir itu berhasil mencapai tujuannya, baik itu untuk kerja, university dan lain sebagainya. Jadi tidak ada impian yang terlalu kecil, hanya usaha kalian yang terlalu kecil. Hanya usaha kita yang terlalu kecil untuk mencapai impian tersebut. Jadi sesulit apapun pembelajaran, sesulit apapun hal yang ingin kita miliki ya, sesulit apapun kita ingin mencapai hal tersebut, jangan pernah berpikir bahwa itu sulit. Nah, itu adalah suatu proses. Jadi
ikutilah proses itu, nikmati proses itu. Seandainya pun nanti kalian gagal dalam proses tersebut, setidaknya kalian sudah tahu, setidaknya kalian sudah pernah berproses gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin melanjutkan proses yang baru, kalian sudah tahu bagaimana cara berproses yang baik. Ya, jadi jangan pernah pesimis dengan apa yang dimiliki. Banyak sekali yang mengatakan kepada saya, seperti mereka, saya tidak akan mungkin bisa mencapai impian saya ke negeri Gajah Putih karena alasan A, B, C dan lain sebagainya gitu. Oke, sebenarnya beberapa dari kita juga berpikiran seperti itu. Ya, ada beberapa siswa yang dulunya, contohnya saja adalah Pinisa gitu ya. Saya ambil contoh sebagai Pinisa. Pinisa dulu tidak pernah berpikir bahwa Pinisa itu akan nyampe ke Thailand gitu ya. Pinisa juga tidak pernah berpikir karena Pinisa itu cuma berpikir kayak ya udah saya belajar bahasa Thailand aja gitu. Yang penting saya belajar gitu. Nah, pada saat itu Pinisa belajar bahasa Thailand itu sekitar 2 tahunan ya Pinisa. Pada saat itu kebetulan Pinisa mengambil kelas grup gitu. Nah, dan setelah lama Pinisa belajar, dan kita setelah dia selesai gitu, kita melakukan ujian akhir, yang mana ujian akhir kita yaitu adalah langsung ujian praktek langsung di Thailand seperti itu untuk melihat kemampuan siswa kita. Nah, yang awalnya Pinisa tidak pernah berpikir dia akan sampai ke sana. Dia bilang saya sih cuma fans modal kuota gitu ya. Dia bilang gitu. Mungkin kalian juga paham yang di sini gitu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan nyampe ke negeri Gajah Putih, sampai ke GMM Grammy dan sebagainya gitu. Karena memang impiannya tersebut dia merasa ini hanya sebatas impian gitu, tidak akan jadi kenyataan. Tapi sometimes ketika dia ikut kelas kita gitu ya, maksudnya ketika usaha dia ada untuk mewujudkan impiannya tersebut, dan ternyata baru September kemarin impiannya dia itu tercapai. Jadi September kemarin kita melakukan kelulusan dan juga ujian akhir itu di Bangkok, Thailand. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Nisa itu bisa langsung terbang ke Bangkok, menjalani atau kayak jalan-jalan di Bangkok di Wat Arun, kemudian kayak mampir ke GMM Grammy, GMM Building, dan juga berkenalan dengan beberapa siswa lain, atau misalnya berkenalan dengan teman-teman kita yang ada di Thailand seperti itu ya. Jadi kemudian kita juga bisa jalan-jalan ke MBK atau yang mana di Pratunan dan sebagainya, mungkin yang umum ya dijalani oleh orang-orang ketika ke Bangkok. Kemudian kita juga mengambil foto kelulusan pas saat itu bertepatan dengan serta di Chulalongkorn University pada saat itu. Jadi saya rasa memang tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi semuanya mungkin selagi kalian masih memiliki usaha. Jadi jangan pernah minder, jadi kan pernah kayak berpikir saya nggak akan bisa gitu, saya nggak akan mampu gitu, karena semuanya pasti bisa, percaya deh. Kalau misalnya kalian memiliki usaha, itu pasti bisa dicapai, bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki suatu mimpi, setidaknya kalau misalnya kalian tidak bisa menjaga, kalau misalnya kalian belum bisa meraihnya pada saat ini, setidaknya jagalah mimpi tersebut agar tetap ada, sehingga suatu hari nanti ketika kalian sudah memulai kembali, kalian bisa meraih mimpi tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, semua mungkin, hanya tergantung dengan usaha kita saja, seperti itu. Dan sometimes mungkin nanti kalian yang mungkin belum pernah ke Thailand di grup kelas ini, nanti suatu saat kalian bisa ke Thailand karena memang kalian belajar bahasanya, belajar sejarahnya, kalian sudah mengerti dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi benar-benar harus yang namanya meraih impian itu jangan setengah-tengah gitu, jangan setengah-setengah. Mungkin kayak kalian ngikut aja program ini sampai 1 bulan, habis itu ya udah kalian out gitu. Nah itu kategorinya adalah kita yang tidak bisa yang namanya mendirikan pendirian kita yang teguh. Jadi kalau misalnya pendirian kita aja nggak bisa teguh, ya bagaimana kita bisa mencapai impian kita gitu. Jadi maksud saya adalah ya berproseslah dalam meraih mimpi. Tidak ada satu mimpi yang terlalu besar, mungkin hanya usaha kita yang terlalu kecil sehingga mimpi tersebut belum terwujud. Jadi apabila mimpi kita diselaraskan dengan usaha,
maka mimpi tersebut akan terwujud. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, karena dalam hidup ini kita butuh proses, dan proses itulah yang menentukan hasil kita di masa mendatang nantinya, seperti itu ya. Jadi buat kalian, kenapa saya sampaikan ini, sebelum kita benar-benar masuk kepada kelas pembelajaran, kita harus membangkitkan semangat kalian dulu gitu. Kenapa? Karena nanti pas udah masuk kepada kelas pembelajaran, biasanya kalau misalnya sudah masuk kepada kelas pembelajaran, ketemu dengan materi pembelajaran yang ribet, yang susah, yang tidak masuk akal, banyak yang bilang gitu, kalian langsung menyerah gitu. Nah, supaya kalian jangan menyerah di awal, kita beri yang namanya dorongan di awal gitu, supaya nanti ketika kalian menyerah, kalian tahu, oh saya masih punya mimpi di sini. Bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi saya, seperti itu. Dan salah satu cara belajar bahasa Thailand yang ampuh adalah, apa mimpi kalian di negara tersebut? Apa mimpi kalian di negara tersebut? Misalnya, saya mau masuk ke University Chulalongkorn. Jadi kalian pajang tuh foto Universitas Chulalongkorn ataupun apapun yang berhubungan dengan universitas meja belajar kalian. Jadi ketika kalian merasa ingin berhenti belajar, kalian bisa lihat tuh motivasi kalian. Oh, ya saya belum meraih ini. Saya harus bisa belajar kategori ini gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya kalian banyak nih yang pengen bertemu dengan bias kalian gitu. Pasang aja foto bias kalian sebagai penyemangat, tidak masalah gitu. Tidaknya itu bisa jadi penyemangat kalian. Kalau misalnya ditanya, pernah nggak Pi ketemu dengan artis-artis Thailand gitu ya, paling kita ketemunya dengan artis GMTV ya. Itu juga ketika kita mampir di GMTV juga ada seperti P-Web, P-Kid, kemudian P-Sathang, Zeminai, P-Opikan, Homi, P-Hot, ya mungkin ada P-Hem, ya beberapa seperti itu aja. Lee Hana, ya seperti itu saja sih yang saya kenal pada saat itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cuma impian kalian ketemu dengan artis doang, ke GMM doang, itu gak ada yang mustahil gitu. Semuanya bisa gitu. Jadi berproseslah dengan baik, walaupun proses itu sulit atau memakan waktu yang lama. Karena ingat, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya kita bisa lihat dari beberapa contoh yang kita miliki di sini. Mereka berproses dengan diri mereka sendiri, akhirnya mereka bisa mencapai tujuan mereka. Ya, mereka bisa mencapai tujuan mereka apakah karena pendidikan bahasa Thailand? Tentu saja tidak ya, hanya kayak beberapa persen saja itu karena pendidikan bahasa Thailand, karena kami hanya mengarahkan saja, mengarahkan dalam kebahasaan dan juga mengarahkan bagaimana kamu bisa mencapai impian kamu. Karena yang mencapai impian mereka itu adalah tetap diri kita sendiri. Jadi nanti jangan kita berpikir, oke, saya masuk pendidikan bahasa Thailand, saya bisa langsung jadi mahasiswa tanpa ada usaha dari diri kita sendiri. Itu sama juga sama nol. Jadi harus kita sesuaikan dengan yang namanya usaha kita, dan juga bagaimana dengan yang namanya apa yang ingin kita sampaikan. Kami di sini hanya menjembatani kalian. Kalau misalnya kalian punya mimpi, kemudian apa yang ingin kalian inginkan, mimpi kalian, kami hanya memberikan, oke, kamu boleh ikut ini dan lain sebagainya, kamu lakukan ini dan sebagainya, tapi keputusan utama itu tetaplah di diri kalian, seperti itu. Oke, nah ada pertanyaan? Silahkan yang lainnya. Silahkan yang pokoknya yang angkat tangan deh. Saya nggak bisa baca namanya. Ada tuh Pi, Iya. dari Keiza Kindangen. Dia nanya, biasanya jurusan apakah yang dapat beasiswa di University Thailand? Oke, untuk jurusan beasiswa yang di University Thailand itu tergantung universitasnya ya, tergantung dengan universitasnya. Jadi sometimes ada universitas yang memang membuka scholarship atau kayak beasiswa, beasiswa untuk mahasiswa ASEAN khususnya untuk jurusan ini gitu. Ya, jadi tergantung universitinya. Konken University itu beda, Chulalongkorn University itu beda, Thammasat University itu beda. Jadi tergantung universitasnya dan tipe beasiswa apa yang dikeluarkan, dan juga jurusan apa saja yang mendapatkan beasiswa pada saat itu. Jadi misalnya kayak di Konken University, dia mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa ASEAN, ya ASEAN, yang mana misalnya MBA, kemudian kayak memang yang di fakulti kedokteran gigi dan lain sebagainya, itu tergantung dengan universitasnya, seperti itu ya.
Oke, nah jadi mungkin seperti itu aja ya, seperti yang dikatakan Aujora ya, tergantung dengan universitasnya. Jadi setiap universitas itu beda-beda. Oke, oke Kak, kalau misalnya ada kursus bahasa Inggris juga di tempat lain, apakah memungkinkan kalau keduanya dipelajari secara bersamaan? Oke, jadi tergantung kita ya. Jadi kita sebagaimana kita bisa membagi waktu kita, gitu. Karena sesi belajar bahasa Thailand kita itu juga bukan setiap hari, ya bukan setiap hari, hanya per minggu. Paling kita yang ngecek pembelajaran ulang, gitu, ngecek pembelajaran ulang untuk memastikan saja. Jadi kalau misalnya saya katakan apakah memungkinkan, memungkinkan ya tentu saja memungkinkan. Mungkin kita bisa waktu les bahasa Inggris kita di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, les bahasa Thailand kita di Sabtu gitu. Jadi ya sangat memungkinkan sekali. Oke, Vi kalau ada yang ambil jurusan SEP University yang ambil maksudnya Vi kalau ada ke maksudnya Vi kalau ada ke yang ambil jurusan SEP University yang ambil jurusan SEP. Nah, saya tidak mengerti. Oke, ya silakan untuk ya Aujora, silakan Aujora. Ada yang mau disampaikan? Enggak, malam, selamat malam Pi. Izin mau bertanya, itu kan PJ bilang tadi tuh ada kelas yang bakal dibagi tuh, kelas speaking sama kelas basic kan. Nah, kira-kira untuk kelas speaking itu ada gambaran nggak ya Pi? Soalnya insya Allah nih, kayak Pi tadi bilang ya, omongan Pi itu agak-agak buat terbakar lagi nih semangat gitu kan, karena iya serius punya mimpi dan insya Allah aku tahun depan berangkat ke Cula, tapi tidak sebagai mahasiswa, cuma apa ya, kayak sekolah bahasa 3 bulan di sana. Udah daftar, tinggal berangkatnya doang tahun depan sambil ngurus visanya 3 bulan. Nah jadi tuh kayak mungkin lebih baik aku prepare kan, makanya aku datang ke PBT gitu kan, karena ngelihat PZ sendiri kayak kalau ngomong tuh bener-bener bangkitin semangat. Pertama, yang kedua bener-bener udah selancar itu gitu kan. Semoga nular nih ke kita. Nah, kira-kira PZ sendiri tuh ada nggak sih gambaran kira-kira kelas speaking ini bakal gimana dan atau mungkin susunan materinya akan seperti apa kayak gitu aja Pi. Oke, thank you. Oke. Ya, baik Aujora, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Jadi sebenarnya untuk kelas speaking ya, jadi untuk kelas speaking kita sebenarnya tidak ada tatanan teori pembelajaran gitu. Karena kelas speaking ini kita nggak ada basically, maksudnya pertemuan ini kita belajar tentang pembicaraan di rumah sakit, pembicaraan di bandara dan lain sebagainya. Kita tidak mempelajari seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya itu tidak bisa membawa membawa siswa itu mendapatkan kata-kata yang lebih luas, yang lebih luas gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada topik tertentu yang mana topik tersebut bukanlah sebagai tujuan utama kita, hanya saja untuk membuka pembicaraan. Misalnya hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kata ini seperti itu, ketika digunakan di kalimat positif gitu. Nah, kategori tersebut hanya sebatas pembuka awal untuk pembahasan materi. Fokus kita adalah berbicara sehari-hari. Jadi nanti pembahasannya ketika saya menjelaskannya ya saya menggunakan bahasa Thailand. Ketika kalian bertanya, kalian juga harus menggunakan bahasa Thailand. Jadi pokoknya kita berbicara sehari-hari saja seperti itu. Supaya apa? Agar memperlancar kalian ketika kalian yang namanya langsung nanti terjun ke Thailandnya gitu. Jadi cuma pembicaraan sehari-hari. Dan kalau misalnya sometimes kalian lupa nih kosakata, saya mau bilang ini kira-kira dibilang apa gitu, nggak apa-apa, cek saja bahasanya ke bahasa Indonesia. Kata ini disebut apa Pi? Nanti langsung saya tanggapi. Oh, oke, kamu bisa bilang ini gitu. Jadi supaya melatih kita untuk bisa berbicara saja. Kenapa? Karena di latar belakangi banyak sekali yang mengatakan ketika saya ketemu dengan siswa, kemudian dia udah tinggal di Thailand, mereka bilangnya saya nggak pede untuk bicara, untuk ngomong bahasa Thailand. Kenapa? Karena saya ngomongnya satu kata, mereka balasnya 1000 kata seperti itu. Jadi bagaimana membuat kita agar ketika kita pede berbicara gitu, baik ketika kita di Thailand ataupun dimanapun gitu. Jadi itu makanya kita harus banyak latihan. Tapi nanti tetap ada materi yang akan kita bahas secara khusus ya. Tapi tidak dikhususkan atau kayaknya tidak memiliki urutan.
harus Senin A, B, C, tidak seperti itu. Tapi materi tersebut hanya digunakan sebagai acuan tersendiri untuk yang namanya materi pembelajaran atau misalnya pembicaraan kita pada waktu tersebut. Seperti itu, Azura. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Oke, pada intinya berarti kan kayak apa ya, kayak kita nggak usah terpatok pada tema, cuma sekiranya apa yang mau kita omongin ya omongin aja. Kalau kira-kira ternyata nggak tahu, Pi bisa ngarahin atau kita bisa cari di kamus bareng-bareng kayak gitu. Jadi lebih efisien gitu ya. Yes, tepat sekali gitu ya. Jadi ya sistem belajarnya ya seperti itu gitu. Jadi memang kita yang ngobrol aja gitu. Kalau misalnya kita salah nggak apa-apa, jangan takut salah karena namanya belajar juga kita juga belajar banyak salah gitu ya. Jadi tidak masalah. Kalau misalnya salah kita benerin sehingga kita tahu oh yang ini tuh salah jadi yang benernya gini ya. Seperti itu. Oke, Ojora ada pertanyaan lagi? Enggak sih, Pi, itu aja. Tapi ya mohon bimbingan aja sih, Pi, biar nanti nggak bingung gitu. Karena ya insya Allah ke sana Iya. gitu. Iya. Ya kita sama-sama belajar Ojora. Saya juga kayak nggak pandai-pandai amat kok. Karena aku tuh masih agak trigger sama kayak orang ngomong, aku tuh masih kayak kayak masih haho gitu kan. Walaupun ya mungkin rate aku sudah, walaupun ya kayak udah mungkin ya Pi tahu sendiri aku untuk speaking sedikit-sedikit oke lah gitu, walaupun nggak yang jago-jago kali. Cuma entah mengapa gitu, mendengar mereka memberi penjelasan kadang kayak haho gitu loh, Pi. Kenapa ya gitu? Jadi kayak minta bimbingan aja gitu. Takutnya nanti pas di sana udah masuk kelas aho-aho juga gitu kan. Sama aja udah bayar mahal-mahal, nggak ngerti gitu. Berarti minta bimbingan aja. Oke. Ya, nanti bisa disesuaikan ya Ojara latihannya. Oke, kalau gitu lanjut nih Anita. Selamat ada pertanyaan? Ada pertanyaan Anita untuk perkenalan pada malam hari ini? Oke deh. Kalau gitu Ica, selamat malam Ica. Ada yang ingin kamu tanyakan Ica? Selamat malam, Pi. Oke, selamat malam. Silahkan. Aku izin bertanya. Aku kan benar-benar baru istilahnya terjun ke bahasa Thailand kan. Nah, untuk aku membutuhkan saran dari Pi. Kalau untuk speaking, kira-kira yang benar-benar dari basic itu speaking mengenai apa ya, Pi? Dan apa aja sih elemen-elemen yang dibutuhkan dalam speaking bahasa Thai? Makasih, Pi. Oke, baik. Terima kasih kembali Ica. Oke, Ica baru bergabung dengan baru terjun ya dalam bahasa Thailand. Kemudian mungkin dia baru bergabung sehingga belum mendengarkan penjelasan saya tadi. Jadi saya ulang kembali ya Ica. Jadi kalau misalnya kita memang baru bergabung gitu ya, aspek bahasa itu digunakan untuk komunikasi. Komunikasi itu adalah cara kita berbicara. Maksudnya cara kita untuk mengetahui satu hal dengan hal lainnya. Komunikasi itu bisa digunakan melalui penulisan, melalui berbicara ataupun melalui yang namanya tanda-tanda tertentu. Jadi kalau misalnya Ica benar-benar sebagai pemula, ini tergantung lagi tujuan kamu belajar itu apa gitu. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya jika kamu menguasai setidaknya 2 elemen dari komunikasi, yaitu secara penulisan kemudian secara pembicaraan gitu, pengucapan. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri kamu baru masuk ke bahasa Thailand itu jangan langsung ambil kelas speaking. Nanti bingung gitu ngelihat aksara Thailand ya. Nanti masuknya kepada kelas basic, nanti kami kasih juga link kelas basic gitu yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi nanti masuk aja di kelas basic. Di kelas basic itu diajari dari awal-awal banget gitu, dari benar-benar awal banget sampai nanti kamu bisa level up. Nanti kita ajari dari kelas basic seperti itu, Ica. Oke, bisa dipahami Ica atau ada pertanyaan lain? Bisa, Pi. Makasih, Pi. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke, sebentar ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan di bagian chat. Saya berharap sih yang pertanyaan ini bisa on mic ya, sehingga kita bisa diskusi setidaknya seperti itu. Oke, ya ini tadi Pi kalau ada yang ambil jurusan SEP, universitas yang ambil jurusan SEP, maksudnya gimana gitu? Saya bingung. Mohon maaf ya, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Atau mungkin Hairul Jamal bisa konfirmasi kembali gimana pertanyaannya? Mungkin maksudnya ini Pi, universitas mana yang nerima ada ada jurusan untuk chef gitu kali kayaknya.
Oke, jurusan mana yang ada university mana yang ada kategori jurusan chefnya seperti itu. Oke, Hairul Jamal, Hairul Jamal bisa bergabung dengan kita. Mohon maaf, saya pengucapan namanya agak sulit. Silahkan. สวัสดีครั สวัสดี บ ครับ อ่า Ya, silahkan pertanyaannya. Mana sih? Aina, maksudnya apa? Maksudnya gimana? Saya mau nanya, Ya. mau bercakap bahasa Thai-nya lancar kayak mana? Oke. Bagaimana supaya kita lancar berbicara bahasa Thailand seperti itu? Iya, Oke. Nah, ya tentu saja kita harus rajin belajar, rajin mengulang kategori kosakata, kemudian rajin mendengarkan musik, menonton movie atau serial yang memang mereka menggunakan bahasa tersebut, sehingga kita akan terbiasa ketika mendengarkan mereka berbicara, kita terbiasa mendengarkan mereka bicara dan juga kita bisa mengulang seperti itu. Jangan lupa untuk belajar ya. Dan ya, saya selalu sarankan untuk perbanyak kategori kosakata. Kenapa? Karena susunan bahasa Thailand dan juga bahasa Indonesia 95% itu mirip. Jadi kalian bisa tinggal mengubah kategori kosakatanya aja, maka pernyataan tersebut bisa menjadi sesuai gitu, atau pernyataan tersebut bisa menjadi benar gitu. Jadi intinya adalah ya banyak latihan, khususnya kategori kosakata untuk bisa berbicara bahasa Thailand secara lancar, dan juga jangan pernah merasa minder gitu ya. Jadi sedikit ataupun ketika kita salah berbicara, setidaknya itu salah satu jalan kita untuk menjadi benar nantinya. Seperti itu. Hairul Jamal. Ya, bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? ขอบคุณครับพี่ Oke, selanjutnya Anita, silahkan. Halo, selamat malam. Oke, kalau gitu kita coba langsung lanjut ke Adan. Ini sayaว่าชื่อเป็น Adan หรือเปล่าครับ Iya, Adan. betul. Ya, Tahu, kru. ใช่ครับ silakan. Perkenalkan, sebelumnya namaku Adan. Sejujurnya aku pernah belajar bahasa Thailand, tapi ngesetak gitu loh. Jadi katakanlah di satu masa aku pernah sampai cukup lancar buat baca nada dalam bahasa Thailand, tapi karena kegocek ini itu akhirnya ya agak-agak lupa ingat itu. Yang pengen aku tanyain adalah sebenarnya cara yang paling efektif biar kita itu bisa nambah kosakata itu gimana? Karena jujur aja kalau secara baca sama nulis udah lumayan lah katakan gitu bisa. Tapi kadang tuh kalau dalam perbendaharaan kosakata itu agak susah buat ngucapin. Tapi anehnya pas kemarin aku coba hangout sama temen aku dari kedutaan, aku bisa paham mereka ngomong apa, tapi aku nggak bisa ngebales. Itu aja sih, kru. Makasih. Benar. Oke, ini yang masalah yang paling sering ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan orang-orang yang udah belajar bahasa Thailand, kemudian ketika mereka pasti bilangnya selalu gini gitu. Saya paham apa yang mereka katakan, tapi ketika saya mengatakan itu saya nggak tahu harus bilang apa gitu. Saya nggak ngerti harus pakai kosakata yang mana. Sebenarnya ya, kalau misalnya pertanyaan kamu adalah bagaimana supaya kita bisa menjawabnya, tentu saja dengan memperbanyak kosakata. Bagaimana cara kita memperbanyak kosakata? Setelah kamu latihan membaca ataupun menulis, kamu bisa yang namanya latihan dengan mendengarkan lagu, kemudian kamu terjemahkan satu-satu lagu tersebut gitu. Oh, jadi kata ini diterjemahkan sebagai ini gitu. Jadi saya sangat tidak menyarankan kalau misalnya kita mempelajari sebuah bahasa Thailand khususnya dari kalimat. Jadi kalau misalnya kayak kalimat ผมอยากไปห้องน้ำ itu kan kalimat. Kalau misalnya kita cuma belajar ผมอยากไปห้องน้ำ seperti itu kita tidak mengetahui apa kata pergi dan sebagainya. Makanya saya selalu mengajarkan kepada siswa yang saya ampuh gitu, selalu bedah kosakata gitu. Walaupun kamu tahu secara makna kalimat itu apa yang disampaikan, secara teorinya apa yang disampaikan gitu, bedahlah kosakatanya. Kenapa? Ketika kamu membedah kosakatanya, pembedahan kosakata kami banyak. Jadi ketika kamu memiliki banyak pembendaharaan kosakata, kamu bisa menciptakan kalimat lain dari kosakata yang kamu ketahui tadi. Nah, jadi seandainya dia cuma memahami satu kalimat aja, dia bisa membentuk kalimat lain. Tapi coba yang dia pahami itu adalah kosakata.
Jadi dia bisa membentuk kalimat lain dari kosakata yang dia pahami tersebut. Oke, jadi jangan memahami suatu atau satu kalimat aja, tapi lakukanlah pembedahan kosakata. Bisa saja dari membedah kosakata dari lirik lagu, atau misalnya kayak mendengarkan lagu, film, serial, dan lain sebagainya. Supaya penjelasannya atau pembacaan bunyinya juga bisa disesuaikan. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya orang Thailand ngomong, kenapa kita tiba-tiba ngerti tapi kagak bisa jawab? Karena kita bingung secara penyusun. Karena kita di situ terlalu memikirkan secara penyusun katanya itu saya milih kosakata apa gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi dari pikiran kita sendiri, jangan terlalu kayak gagapan lah mau ngomong apa dan seperti itu. Tapi kita mikir kayak kita paham apa yang mereka tanyakan. Kita susun dulu jawaban kita dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa native kita susun dulu. Nah, kemudian setelah kita susun jawaban kita pindah saja kosakata, gantikan kosakata dalam bahasa Indonesia tadi. Seperti kita pergi nih, dia tanya, seperti itu. Kamu mau makan apa? Kita bilang saya ingin makan tom yum, misalnya seperti itu. Kita susun dulu dalam bahasa Indonesia, saya ingin makan tom yum. Kemudian tinggal kita ubah, saya ingin ya makan kin tom yum, ya tom yum. Gitu. Jadi kita bisa katakan ya kin tom yum, kak. Seperti itu saja. Jadi kalau misalnya memang belum terlalu paham, bisa langsung diucapin, ubah dulu jawaban kamu dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan per kosakata dalam bahasa Thailand. Seperti itu. Itu setidaknya membantu. Walaupun mungkin ada tata bahasa yang agak kurang tepat gitu, si orang Thailandnya pasti paham. Saya jamin mereka pasti paham. Setidaknya mereka pasti pastikan ulang lagi. Yakin tomnya mai seperti itu. Syai. Ya, artinya mereka sudah bisa memahami kategori seperti itu. Seperti itu ada kira-kira bisa dipahami atau lain? เข้าใจครับ ขอบคุณนะครับ udah paham, Pi. Makasih. Oke, Oke, selanjutnya Anita masih mengatakan nih. Anita gimana bisa bergabung, Anita? Oke, kalau gitu mungkin saya jawab dari pertanyaan yang ada di kolom chat aja ya. Oke, pertanyaan tadi universitas yang menerima jurusan SEP ada ya, ada universitas di Bangkok, bukan ya universitas khusus masak, universitas khusus masak. Kalau misalnya kalian nonton Master Chef itu Jesslyn pemenang tahun ini kan tahun lalu, Gio tahun lalunya itu kan Jesslyn, dia juga kuliah jurusan masak di Universitas Bangkok ya, salah satu university di Bangkok. Nah, kalian bisa kepoin juga IG si Jesslyn di situ, dia kuliahnya di mana, kemudian lain sebagainya ya. Jadi kalau untuk Universitas SEP bisa langsung datang ke IG dia, atau misalnya bisa searching juga di internet ya, university yang memang membuka kategori chef itu biasanya universitas khusus ya, biasanya adalah universitas khusus. Oke, di mana aja ada program international MPH. Oke, untuk program internasional itu ya tergantung lagi ya. Jadi ada universitas tertentu, biasanya yang paling lengkap adalah di Chulalongkorn University. Mungkin kamu bisa cek dulu website Universitas Chulalongkorn University, apakah ada program yang kamu inginkan gitu. Atau misalnya kayak di tempat-tempat yang memang kayaknya ini ada gitu untuk program tersebut, kamu bisa cek dulu, setelah itu nanti baru bisa konsultasi ya. Atau misalnya nanti kamu bisa langsung hubungin kami aja untuk konsultasi khusus seperti itu. Oke, Pi, kebetulan aku sekarang kuliah di jurusan komunikasi marketing. Kira-kira universitas mana yang menyediakan S2 untuk jurusanku ya? Terima kasih ya, Pi. Terima kasih banyak, Pi. Oke, untuk universitas untuk kategori jurusan komunikasi marketing ya, kayaknya semua university pasti ada ya. Maksudnya kamu mau ngambil Culat, Thammasat, Konken, Kasat juga ada jurusan seperti itu. Jadi kamu mungkin cek dulu universitas pilihan kamu mana gitu. Seperti saya mau cek dulu universitas Konken University. Jadi kamu bisa masuk adakah sesuai dengan jurusan kamu yang sejalan gitu ya, yang sejalan dengan S1 kamu di Indonesia. Kalau misalnya nggak ada, bisa pindah ke Thammasat, Kasat dan juga lain sebagainya. Jadi jangan pernah berhenti untuk cari informasi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah nggak nemu, nanti bisa langsung hubungi kami untuk konsultasi khusus. Mungkin nanti akan kami hubungkan dengan mahasiswa dari universitas yang ingin kamu tuju. Seperti itu. Misalnya, Pi, saya ketemu nih di Universitas Konken University gitu. Gimana caranya gitu? Mungkin kami bisa hubungan kamu ke mahasiswa kami yang ada di sana gitu, yang udah ada di sana untuk informasi lengkapnya, dan untuk persyaratan dan lain sebagainya kamu bisa konsultasi atau ngobrol langsung dengan beliau seperti itu. Oke, Pi, apakah University di Thailand bisa S2-nya dari jurusan S1? Ya biasanya paling banyak sih MBA ya.
kalian ambil MBA itu paling bisa dari jurusan S1 manapun itu bisa masuk ke MBA gitu, baik di Konken atau misalnya di Shula dan lain sebagainya. Paling kalau misalnya memang tujuannya memang untuk bisa kuliah di Thailand walaupun tidak sesuai dengan jalur S1, ya kalian bisa ambil MBA karena MBA itu paling terbuka dengan jurusan sebelumnya itu jurusan apapun, itu paling terbuka ya. Oke. Kalau untuk masuk universitas di Thailand itu sebagai mahasiswa internasional terus lebih pakai bahasa apa, Pi? Kalau misalnya universitas di Thailand kita sebagai mahasiswa internasional tentu saja kelasnya menggunakan bahasa Inggris. Kelasnya menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi buku referensi dari acan atau dosennya itu tetap menggunakan buku aksara Thailand gitu. Jadi bukunya itu tetap yang namanya bertuliskan aksara Thailand. Itu makanya saya selalu tekankan kalau misalnya kita mahasiswa internasional ingin lanjut kuliah di Thailand, jangan cuma belajar speaking, tapi belajar cara menulisnya. Kenapa? Karena referensi atau misalnya buku internasional atau misalnya walaupun kita mahasiswa internasional, buku referensi yang dikasih acan itu tetaplah menggunakan aksara Thailand. Jadi menggunakan penulisan bahasa Thailand ya. Kadang-kala ketika mereka ngobrol juga sedikit bacanya menggunakan bahasa Thailand, walaupun memang ketika di kelas secara resmi itu menggunakan bahasa Inggris. Itu makanya yang pengen kuliah di Thailand itu belajar bahasa Thailand dulu gitu, supaya lebih mudah gitu. Walaupun bahasa formal kelasnya adalah bahasa Inggris, tapi bahasa pengantarnya tetap digunakan bahasa Thailand. Makanya kita memang harus belajar bahasa Thailand terlebih dahulu. Pi mau tanya minimal kali ya, minimal belajar bahasa Thailand berapa lama kalau pertemuannya seminggu sekali, posisi 0 pengetahuan bahasa Thailandnya, mau bisa speaking dan juga baca tulis. Oke, kalau misalnya seminggu sekali, kalau misalnya memang seminggu sekali mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun ya. Kenapa? Karena siswa saya yang ambil kelas akselerasi aja yang setiap pertemuannya kayak dalam 1 bulan itu 15 kali pertemuan, itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, 5-6 bulan untuk yang namanya bisa menguasai bahasa Thailand secara aktif seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita memang kelas kita memang cuma kayak seminggu 1 kali, mungkin perlu beberapa waktu gitu. Tapi setidaknya kita sudah ketahui dasarnya. Kita bisa kalau misalnya kita memang ada niatan yang memang benar-benar, itu nanti kita bisa dapat jalan tersendiri. Mungkin kamu bisa kayak tambahan les atau misalnya kamu ngambil kelas private atau akselerasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang kamu tidak butuh cepat, ya nggak apa-apa, secara berjalan saja seperti itu. Oke, saya paham dikit bila mereka cakap. Oke, bagus ya, bagus kalau misalnya kamu paham dikit. Oke, kemudian Vi, bagaimana cara agar kosakata yang kita hafal tidak terlupakan lagi, dan ya gitu. Kadang-kala memang ketika kita ngobrol itu banyak sekali kita udah hafal nih kosakata, tapi kita besoknya bingung gitu, nggak hafal. Kenapa? Karena kita menggunakan metode menghafal. Paham nggak sih ya? Jadi kalau misalnya kalian 1 hari itu memaksakan 20 kosakata untuk hafal, percayalah 1 minggu ke depan atau besoknya kalian itu akan lupa. Kenapa? Karena kalian terlalu memaksakan. Jadi saya selalu menekankan untuk belajar jangan misalnya sebenarnya sih cara belajar siswa itu beda-beda ya. Tapi kalau misalnya cara belajar saya adalah memahami. Jadi kita pahami dulu gitu. Seperti kalau kita menghafal kosakata, nggak apa-apa kita hafal 5 kosakata 1 hari juga nggak apa-apa, asalkan kita ulang-ulang seperti itu. Jadi jangan terlalu memaksakan 1 hari itu mendapatkan banyak kosakata, tapi pahami secara pelan-pelan sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemahaman yang banyak atau kita bisa mengingat kosakata tersebut secara keseluruhan. Kemudian seperti tadi, rajin bedah suku kata, rajin bedah kata, rajin dengerin lagu Thailand, kemudian membedah artian maknanya, rajin mendengar melalui series atau movie dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka ucapkan kata tersebut, kita harus mereka tadi ucapkan kata ini gitu. Kemudian harus diulang-ulang lagi supaya bisa selalu mengingat kategori kosakata. Oke, saya tahu sedikit nih bahasa Thailand, tapi saya belum bisa mengenali huruf-huruf Thailand. Bagaimana nih agar cepat mengenalinya? Oke, ya tentu saja pasti kamu belajarnya dari kategori romanisasi gitu. Jadi kamu belajarnya dari kalimat tuh seperti kayak Wani, Shan Sabaidi, Sawadi Kha, Kun Pen yang ngai bang. Nah, pasti cara belajarnya mungkin beberapa orang seperti itu. Memang efisien untuk pembicara, efisien untuk kita belajar speaking gitu, untuk bisa langsung berbicara. Tapi kalau misalnya kita memang mempelajari dari kategori kosakata itu sungguh tidak efisien karena kita tidak tahu cara pembacaannya yang benar bagaimana gitu. Maka untuk cara cepat mengenali hurufnya, kita harus kembali lagi belajar dari dasar banget.
Seperti itu. Sama kayak kita pas kita di TK mungkin kita belajar A, B, C, D lagi seperti itu. Kemudian kita langsung kita rajin tuh mengulang penulisan huruf Thailand. Jadi kalau misalnya konsonan misalnya kokai, tulisnya bagaimana bentuk konsonan kokai, kemudian bagaimana bunyi yang dihasilkan dan lain sebagainya untuk mengulang saja. Oke, Vi, aku mau tanya nih, kan aku tadi gabungnya telat, jadi ketinggalan penjelasan awalnya. Nah, pertanyaan aku, kan tadi katanya ada 2 kelas, yaitu kelas basic sama speaking nih. Nah, kalau kelas speaking itu berarti kita udah harus mengantongi basic bahasa Thai seperti aksen, konsonan, vokal, vocab, dan lain sebagainya ya, Vi ya. Dan termasuk nada juga. Nah, soalnya aku kan baru bisa baca, itu pun masih ngeja, eh, masih mengeja, maksudnya masih kayak membaca A, maksudnya kayak ko kaisar A, ko seperti itu ya, seperti itu ya, benar ya? Ya, kalau mau lanjut belajar, aku harus ambil kelas basic atau speaking, tapi gak bisa on mic soalnya keadaan di sini lagi rame. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga malam minggu ya, biasa rame. Oke, nah itu pun maksudnya, bentar ya saya paham dulu pertanyaannya ya. Itu kelas udah harus mengantongi basic bahasa Thailand seperti ya, soalnya aku baru bisa baca. Oke, jadi kalau misalnya kamu baru bisa baca, artinya kamu belum memahami atau belum memiliki, setidaknya belum memiliki vocabulary yang banyak untuk bisa nanti berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya saran saya, alangkah lebih baiknya kamu ambil kelas basic dulu, nggak apa-apa ya, sembari mengulang-ulang pembelajaran yang lama, kemudian kayak menambah-nambah teman aja untuk kayak ngobrol-ngobrol dikit dulu, latihan sebelum nanti kamu benar-benar memantaskan, maksudnya kayak oke, saya udah siap nih masuk kepada kelas speaking, takutnya nanti kalau misalnya kamu kelas speaking nanti nggak kekejar seperti itu. Jadi alangkah lebih baik disesuaikan dulu dari kelas basic. Tapi kalau misalnya kamu merasa saya vocab saya udah banyak, udah lumayan lah, ya why not gitu. Tergantung dengan diri kamu sendiri, asalkan kamu bisa yang namanya bertanggung jawab atas keputusan tadi. Jadi kalau misalnya kamu nanti udah masuk kelas speaking, ya udah kamu akan di situ, nggak bisa pindah lagi ke basic gitu ya. Karena memang itu adalah pilihan awal kamu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya ada yang mau bertanya lagi atau cukup mungkin sampai di sini dulu untuk pengenalan awal kita pada hari ini? Oke, ini Anita always headers ya. Anita bisa bergabung, Anita? Oke ya, ya silakan. Tidak ada pertanyaan. Ya, silakan Anita, bisa lebih suaranya bisa ditambah lagi, volumenya agak kurang kedengeran. Anita, silakan. Oke, mungkin ada problem ya, yang mungkin belum bisa bergabung dengan kita. Anita mungkin bisa di-type aja di ketik ya, bisa diketik aja dulu untuk kategori pertanyaan juga tidak masalah. Nanti saya akan baca, kemudian nanti saya bisa jawab kalau misalnya memang pertanyaannya bisa dijawab seperti itu. Oke Anita, silakan, saya tunggu waktu beberapa menit lagi ya, sekitar 2 atau berapa menit lagi karena kita juga sudah terlalu lewat. Oke, sebentar. Silahkan Bobby Ertanto, ada pertanyaan atau yang disampaikan? Yes, sorry Pi, saya pakai akun suami saya. Mau nanya yang tadi private kelas ini, kalau saya lihat di websitenya itu kalau misalnya mau nanya-nanya itu langsung kepilih langsung atau gimana ya? Soalnya di situ ditulisnya 180 per bulan, itu benar Pi? Maksudnya mau nanya-nanya? Oh, nanya tentang kelas seperti itu? Iya, mau nanya tentang kelas, karena kan kayak misalnya mau belajar private, karena kan nggak bisa sama sekali kan. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya yang tentang les di sini itu gimana, langsung ke Pi-nya atau? Oke. Ya, Anita bisa di-type aja ya, izin saya jawab ya. Jadi kalau misalnya kita mau, khususnya untuk kalau misalnya bertanya tentang kelas ya, kelas itu bisa dengan saya ataupun bisa dengan admin kita gitu ya. Kita bisa bertanya dengan admin kita, yang mana di grup itu kan ada admin kita tuh yang pendidikan bahasa Thailand, yang icon apa ya namanya,
foto profilnya yang menggunakan lambang kita, nah itu admin kita bisa langsung dihubungi, kemudian bisa ditanya-tanya juga untuk kategori kelas dan juga lain sebagainya bisa di situ gitu. Tapi kalau misalnya memang untuk pertanyaan tentang kategori pembelajaran dan lain sebagainya, kalau misalnya kita siswa kelas private itu bisa langsung dari saya, nanti saya akan langsung jelaskan kalau misalnya memang tentang kategori pembelajaran. Tapi kalau misalnya untuk kelas bisa langsung chat saya juga, no problem gitu, bisa langsung chat saya, kemudian juga bisa langsung chat admin kita seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Oke, makasih Pi. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebentar saya baca ini dulu ya. PJ, oke. PJ, semakin kita memperbanyak kosakata, semakin cepat pasti nggak sih? Semakin kita memperbanyak kosakata, semakin fasih nggak sih? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita semakin lebih tepatnya ketika kita semakin memperbanyak kosakata, kemudian kita latihan berbicara, nah itu yang membuat kita semakin fasih. Tapi kalau misalnya kita kayak memperbanyak kosakata aja tapi nggak latihan berbicara, ya kita nggak akan fasih gitu. Bagaimana cara kita latihan berbicara? Ya bisa dari seperti ini, ketika ada sesi gimmick kita gitu, kita bisa kayak tanya, jangan takut dan sebagainya, bisa ngomong. Nah ini kita, kenapa saya banyakin sesi gimmick, supaya kita bisa langsung latihan ngomong gitu. Jadi supaya kita bisa yang namanya memahami kategori apa atau kata-kata apa saja yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi benar banget ketika kita sudah memiliki banyak kosakata, nah kita bisa fasih dalam berbicara asalkan kita sering yang namanya latihan untuk berbicara. Jadi jangan takut untuk berbicara ya, jangan takut untuk berbicara. Oke. PJ izin nanya, Pi, tadi kan ada 2 kelas, nah untuk daftar kelas basic itu gimana ya, Pi ya? Oke, untuk pendaftaran kelas nanti untuk kategori pembagian kelas secara keseluruhan, nanti akan kami share link pendaftaran secara keseluruhan setelah pendaftaran dasarnya ditutup ya. Yang mana nanti pendaftaran dasarnya itu berakhir pada kategori tanggal 10 ya, besok ya, nanti berakhir besok tanggal 10. Nah, mungkin di tanggal 11 atau di tanggal 12 nanti kita baru share link pendaftaran. Nah, link pendaftaran disitulah nanti kalian bisa pilih kelas kalian mau ambil kelas basic atau kelas speaking seperti itu ya. Jadi kita kalian bisa sesuaikan saja. Oke, untuk link pendaftarannya nanti kami share di grup kelas kita masing-masing. Jadi jangan khawatir. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, ya sepertinya tidak ada pertanyaan lain dan juga waktu kita juga sepertinya sudah selesai. Oke, kita mungkin bisa kenalan dulu dengan admin-admin kita atau misalnya nanti siapa-siapa aja sih yang nanti akan ada di kelas pendidikan bahasa Thailand ini selain saya gitu ya. Nanti kita akan juga dibantu oleh Ida, Pinisa dan juga Pi Adis. Mungkin Nisa atau Ida dan juga Pi Adis bisa on cam kalau misalnya tidak ada halangan. Bisa perkenalan dulu untuk teman-teman kita yang lain nih supaya nanti mereka tahu oke, ini adalah kita bisa sharing dengan PP ini seperti itu. Oke, mungkin Pi Ida, Pi Adis atau Pi Nisa silahkan, atau ada yang mau kalian sampaikan sebagai pembuka dari kalian. Oke, mungkin Pi Nisa, Pi Adis tadi sudah menyampaikan beberapa kata juga boleh, kemudian Pi Ida juga. Ya, silahkan. Dan juga mungkin saya kenalkan juga ya, Pi Nisa ini juga merupakan yang memegang materi basic juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada something yang bingung gitu tentang materi basic, kalian juga bisa yang namanya nanya Pi Ida gitu. Kemudian nanti kalau misalnya kayak mungkin kalian udah nanya saya tapi responnya agak lama, mungkin nanti bisa hubungin Pi Nisa dulu gitu. Jadi nanti hubungi Pi Nisa dulu kalau misalnya Pi Nisa jawab gitu ya. Bagus gitu. Tapi kalau misalnya Pi Nisa agak lama jawabnya, mungkin bisa hubungin saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya saya agak lama jawabnya, bisa hubungin Pi Nisa. Begitu juga dengan Pi Ida. Pi Ida juga termasuk admin kita yang ambil kategori kelas basic ya. Jadi nanti dia bisa menjawab pertanyaan kalian apapun itu yang ada di kelas basic. Kemudian nanti juga untuk kategori Pi Rohmah ya. Pi Rohmah untuk saat ini kebetulan berhalangan hadir. Dia juga nanti bisa menjelaskan beberapa kategori dari basic dan juga pertanyaan lainnya. Kemudian juga Pi Adis di sini seperti yang disampaikan tadi bahwa dia adalah memegang kategori bagian sejarah dan juga budaya. Sejarah dan juga budaya itu sangat penting ya. Sejarah dan juga budaya itu berjalan selaras dengan yang namanya saat ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bahkan terciptanya bahasa Thailand itu berasal dari sejarah itu sendiri.
sejarah itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang bahkan ya kalau ada beberapa bahasa Thailand tentang bahasa Thailand yang mana jawabannya itu sendiri ada pada kategori sejarah gitu ya. Jadi benar-benar sejarah dengan juga bahasa Thailand ini berjalan selaras. Jadi kalau misalnya mungkin kita tidak mengetahui sejarahnya, ada beberapa pertanyaan di dalam bahasa Thailand khusus itu kita tidak tahu jawabannya karena memang sejarah dengan bahasa itu berjalan sejalan seperti itu. Oke, untuk dari Fiadis, Nisa dan sebagainya ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku untuk materi sejarah dan budaya Thailand ya cukup. Cuman mungkin untuk ke teman-teman minta kerjasamanya aja. Kalau misalnya dari kami men-share materi, mohon maaf banget ya. Kadang-kadang ketika kita lagi nge-share materi itu kayak ya udah sih gitu aja gitu. Uh, ya kalau bisa ada sedikit respon apa kayak gitu kan. Jadi enak gitu kita juga tektokannya untuk apa namanya dari kami dengan diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan materi pun juga enak gitu. Mungkin uh, itu masalah responsifnya ya. Terus kalau misalnya memang ada yang mau keluar dari GC, ya kita kan udah pada gede ya, udah pada dewasa. Dan di sini pun juga mungkin kalian sudah paham gitu. Kalau bisa, kalau mau keluar dari GC jangan cuman keluar gitu. Dalam artian, Pi maaf ya, atau Kak maaf ya, udah nggak bisa gabung lagi kan enak gitu. Kadang-kadang kalau keluar begitu aja kadang-kadang dari kaminya kenapa ya? Apa kami salah gitu dalam menyampaikan materi atau ada mungkin kata-kata kami yang nggak pantas gitu, yang bikin kalian nggak nyaman gitu aja sih kalau dari aku. Maaf ya, aku nyampein ya hal ini ya, itu aja. Makasih Oke, Pi. ya, baik. Terima kasih kembali, Piadis. Jadi mungkin masalah responsif tadi ya. Jadi untuk kalian juga ketika kita belajar bahasa ya tentu saja seperti yang saya katakan itu harus beriringan dengan kategori sejarah gitu ya. Jadi setidaknya kalian tahu bahwa apa sih sebenarnya Thailand itu. Jangan hanya sebatas kayak saya suka Thailand. Maksudnya kalian tahu nggak sih bagaimana pembentukan sejarah, apa saja yang ada di Thailand itu harus diketahui gitu. Itu harus diketahui karena saya juga dulu belajar dulu pendidikan khusus untuk bahasa Thailand selama 3 tahun. Itu saya pikir saya cuma diajarin cuma bahasa Thailand doang gitu. Saya pikir saya cuma diajari bahasa Thailand doang. Ternyata ketika saya belajar dengan tutor saya pada itu di Singapura selama 3 tahun, itu diajarinnya dari sejarah Thailand, perbajakan Thailand dan semuanya tentang Thailand itu diajarin gitu. Sehingga saya mengerti dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan siswa tentang apapun bisa dijawab karena memang benar-benar belajarnya adalah semua tentang Thailand bukan hanya sekadar bahasa. Nah itu kenapa kita berikan juga untuk kalian kesempatan untuk memahami sejarah agar nanti ketika ada yang nanya lu belajar bahasa Thailand ya, iya, lu tahu nggak sih sistem pemerintahan Thailand itu gimana? Lu tahu nggak sih kapan berubahnya dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional gitu. Jadi kita kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu kita bisa jawab. Nah, jadi supaya kalian memahami kategori seperti itu juga, supaya kita kayak gak yang kita ketahui bukan hanya sekedar kokai-kokai dan sebagainya, tapi kita mengetahui sejarah dan juga lain sebagainya. Kayak ada yang nanya nanti, kenapa sih kalau misalnya di Thailand itu ada yang namanya festival-festival air, Songkran apa sih namanya itu? Dan jadi pas mereka bilang gitu, kita tahu bahwa festival itu adalah festival untuk yang namanya tahun baru Thailand. Setidaknya kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi mereka beranggapan, oh ternyata ini benar-benar belajar loh, bukan hanya sebatas pengen aja seperti itu. Makanya saya katakan bahwa pengetahuan harus bahasa harus sejalan dengan kategori sejarah gitu. Oke, untuk Pinisa mungkin ada yang mau disampaikan, Pi, silahkan. สวัสดีครับ
Oke, terima kasih kembali. Pida ada yang mau disampaikan? Oh, oke. Ya, kalau gitu untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau misalnya nanti setelah sesi Gimit ini kalian ada pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan di PBT Thai Club. Kemudian bisa juga tanya langsung kepada admin baik Piadis, Pinisa dan juga Pida dan juga saya seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau misalnya pertanyaan yang memang untuk kategori kelas kita tentang tipe kelas dan sebagainya, bisa ke saya admin dan juga kemanapun ya, bisa Pida, Piadis dan juga Nisa, atau ke admin kita langsung itu lebih baik seperti itu. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini memang kita hanya sebatas pengenalan awal, jadi tidak ada pembelajaran. Nah, sekarang kita mau ambil dokumentasi nih. Bagi kalian yang bisa on cam, mohon on cam gitu ya. Nanti kita juga gunakan dokumentasi untuk di-share di media sosial kita. Oke, yang bisa on cam silahkan on cam. Dan ya benar-benar ini adalah pengenalan awal kita, yang mana nanti setelah pengenalan awal ini kita barulah belajar dengan kategori benar-benar gitu ya. Jadi nanti kita belajar sesuai dengan yang kelas yang kita tuju. Jadi kalau misalnya kita memang mau belajar di kategori kelas speaking, ya nanti materi yang diberikan adalah kategori materi speaking. Kalau misalnya kita mau belajar di kategori basic, materi yang kita sampaikan nanti adalah materi tentang kategori basic seperti itu. Jadi ketika kita belajar sudah masuk benar-benar ke kategori kelasnya tersebut, jadi kita memang benar-benar harus yang namanya belajar secara sungguh-sungguh seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan tipe kelas kita. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini kita di sini pembelajaran kita sampai di sini. Saya izin ambil dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin Pinisa juga bisa bantu ambil dokumentasi, Pinisa? Bisa kira-kira bisa? Oke, baiklah. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini saya izin ambil sebentar ya. Saya izin ambil dokumentasi. Ini nanti dokumentasi kita kemungkinan akan di-share di media sosial kita ataupun hanya kita gunakan sebagai dokumentasi di bagian web kita sendiri ya, atau misalnya untuk PBT sendiri. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini saya izin ambil dokumentasi. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baiklah. Nah, untuk pembelajaran kita pada malam hari ini atau untuk pertemuan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih dan juga semangat ya untuk pembelajaran pertama kita nantinya. Jadi nanti ketika di-share link pendaftaran itu kalian harus isinya yang benar-benar sesuai dengan tipe kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian berada di kelas basic ya, ambillah kelas basic. Kalau misalnya berada di kelas speaking class, ambillah kelas speaking class gitu. Tapi kalau misalnya masih bingung mau konsultasi juga nggak masalah. Bisa konsultasi. Nanti untuk link kelasnya atau link pendaftarannya nanti akan kita share kemungkinan besar ya kalau misalnya nggak lusa ya besoknya lagi. Kemudian untuk Song Canvas untuk Loy Kratong ya, untuk kategori Loy Kratong kita hari ini adalah terakhir di jam 24.00 atau 00.00. Jadi mungkin buat kalian yang masih belum selesai keratongnya atau yang masih dalam kategori pengerjaan, nanti bisa konfirmasi dulu ke admin kita ya, atau misalnya kepada saya, saya keratong saya belum selesai, nanti kami akan kasih jalur, maksudnya waktu khusus ya, jalur waktu khusus untuk kamu nanti penyerahannya seperti itu. Oke, jadi mohon konfirmasi sebelum tanggal 11 gitu, atau misalnya sebelum tanggal 12 deh, akhir tanggal 11, supaya kami bisa tahu aja mendata siapa aja yang belum selesai keratongnya dan juga kami bisa menyesuaikan waktunya. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih telah menghadiri pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk apa yang saya sampaikan tadi itu kita jadikan sebagai motivasi ya untuk bisa mencapai impian kita, dan juga untuk sistem kelas dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang diperlukan bisa chat admin kita tentang kategori pembelajaran dan lain sebagainya, bisa tanyakan Pinisa, Pida, Pi Rohmah dan juga saya serta Pi Ades. Kalau gitu untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Pohon. Malam, Pi.ขอบคุณค่ะ Punค่ะ Kunci.ค่ะ